kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami disekap, disiksa, disetrum. Kita diyakini Pak, kayak Tolong Pak, tolong Pak. kami sudah tidak kuat di sini Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak, Tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, baru-baru ini peristiwa tragis kembali mencuat dengan tewasnya 5 pekerja migran Indonesia akibat penembakan di Malaysia pada awal tahun 2025. Kejadian ini memicu keprihatinan publik serta menyoroti kembali lemahnya sistem perlindungan bagi PMI. Setiap tahun, ribuan warga Indonesia merantau ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Meskipun mereka sering disebut sebagai pahlawan devisa karena kontribusi ekonominya bagi negara, banyak di antara mereka yang mengalami perlakuan tidak manusiawi di negeri orang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran negara dalam melindungi warganya. Apakah negara benar-benar hadir dalam memberikan perlindungan atau justru mengabaikan nasib mereka? Sejak tahun 2017, istilah tenaga kerja Indonesia secara resmi diubah menjadi pekerja migran Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas peran mereka dalam perekonomian nasional. Namun, perubahan nomenklatur ini belum dibarengi dengan peningkatan perlindungan serta kesejahteraan bagi PMI, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar. Kasus yang baru saja terjadi menyoroti peristiwa penembakan terhadap 5 PMI di perairan Tanjung Ru, Malaysia, oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), yang menimbulkan keprihatinan mendalam. Insiden ini terjadi pada hari Jumat, 24 Januari tahun 2025, sekitar pukul 3 waktu setempat, mengakibatkan 1 PMI meninggal dunia, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka, dengan salah satu korban dalam kondisi kritis. Berdasarkan keterangan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, penembakan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa para PMI diduga mencoba meninggalkan Malaysia melalui jalur ilegal. Sebelumnya, kapal yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal patroli APMM, yang kemudian memicu respons keras dari otoritas maritim Malaysia. Pihak kepolisian di Raja Malaysia beralasan bahwa tembakan dilepaskan sebagai tindakan membela diri setelah terjadi dugaan perlawanan dari para PMI. Namun, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kuala Lumpur mengecam insiden ini, khususnya terkait dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh APOM. Sebagai responden, KBRI segera mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Selain itu, KBRI juga meminta akses konsuler untuk memastikan pemantauan terhadap jenazah korban serta memberikan pendampingan bagi para pekerja migran yang terluka dalam kejadian tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI telah mengambil langkah-langkah koordinatif guna memastikan bahwa para korban mendapatkan penanganan medis yang layak serta pendampingan hukum yang memadai. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia, termasuk memastikan bahwa insiden ini diusut secara menyeluruh dan tuntas. Wakil Menteri BP2MI, Christina Aryani, menekankan pentingnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penanganan migran non-prosedural secara lebih manusiawi. Pemerintah berharap bahwa insiden ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI di luar negeri. BP2MI juga mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas Malaysia dalam menangani pekerja migran. Di sisi lain, meskipun telah berlalu cukup lama, kisah perjuangan Merian Skabu, seorang pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT), tetap menjadi pengingat akan tantangan besar yang dihadapi PMI. Merian berjuang selama lebih dari 1 dekade untuk mendapatkan keadilan atas penyiksaan yang dialaminya di Malaysia. Pada 30 Juli tahun 2024, pengadilan Malaysia akhirnya memutuskan bahwa 2 terdakwa, Ong Suping Serien dan Sang Yoke, terbukti bersalah dalam tindak pidana perdagangan orang serta pelanggaran keimigrasian. Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak penuntut berhasil membuktikan kesalahan mereka berdasarkan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Akta Imigrasi
Namun, dakwaan terkait penganiayaan dan percobaan pembunuhan terhadap Merians tidak dapat dibuktikan. Selama 8 bulan bekerja di bawah kondisi penyiksaan yang luar biasa, Merians hanya memiliki satu tujuan, yaitu kembali ke keluarganya di NTT. Keterbatasan ekonomi dan kondisi rumah tangga yang sulit menjadi alasan utama dirinya merantau ke Malaysia dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Namun, kenyataan yang dihadapinya justru penuh dengan kekejaman, termasuk tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan dan pembakaran tubuhnya. Putusan pengadilan tersebut memberikan secercah harapan bagi Merians, meskipun perjuangan panjangnya untuk memperoleh keadilan masih berlanjut. Menyaksikan langsung jalannya persidangan, ia merasa lega karena kasusnya menunjukkan perkembangan positif sebagai bentuk komitmen perlindungan. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia terus memantau perkembangan kasus ini, serta memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlindungan maksimal. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus serupa masih terus terjadi. Salah satu contoh terbaru adalah kasus yang viral di media sosial, di mana mantan anggota DPRD Indramayu, Robin, yang juga merupakan kader Partai Nasdem, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Dalam video yang beredar luas, Robin bersama 3 rekannya memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan mereka. Keempat individu tersebut dilaporkan telah disekap selama 2 tahun dan dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring scammer online oleh pihak yang menyekap mereka. Kejadian ini semakin menyoroti kerentanan warga negara Indonesia terhadap perdagangan manusia, bahkan bagi mereka yang sebelumnya memiliki posisi di pemerintahan. Jika seorang mantan anggota DPRD dapat mengalami hal seperti ini, maka risiko bagi warga biasa tentu jauh lebih besar. Selain itu, insiden yang juga sempat menjadi perhatian publik terjadi pada awal Februari tahun 2023, ketika Departemen Imigrasi Malaysia merilis foto-foto penggerebekan terhadap sebuah perkampungan ilegal di Nilai, Negeri Sembilan, yang mayoritas dihuni oleh warga negara Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Kirul Zami Daud, menjelaskan bahwa para penghuni perkampungan tersebut diduga tidak berencana untuk kembali ke Indonesia, melainkan ingin tetap tinggal di Malaysia tanpa memiliki dokumen resmi. Penggerebekan ini merupakan bagian dari langkah aparat Malaysia dalam menanggulangi peningkatan jumlah imigrasi ilegal, terutama di kawasan terpencil. Selain operasi dinilai, pada 16 September tahun 2023, otoritas Malaysia juga melakukan operasi gabungan di sebuah perkampungan ilegal yang tersembunyi di dalam hutan Puncak Alang, Selangor. Dalam operasi tersebut, sebanyak 95 warga negara Indonesia diperiksa, dan 39 diantaranya termasuk 3 anak-anak ditahan karena pelanggaran imigrasi. Peristiwa ini mencerminkan besarnya jumlah pekerja migran Indonesia yang tinggal di Malaysia tanpa dokumen resmi, dengan banyak di antara mereka yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan. Menanggapi situasi ini, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kuala Lumpur segera mengambil tindakan dengan memberikan bantuan hukum serta perlindungan bagi para pekerja migran yang ditahan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, terutama mereka yang menghadapi permasalahan hukum dan ketidakpastian status keimigrasian. Pemerintah Indonesia terus menjalin kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam menangani permasalahan migrasi ilegal dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Upaya ini mencakup jaminan pemulangan yang aman bagi warga negara Indonesia yang terjebak dalam kondisi sulit akibat status keimigrasian yang tidak sah. Isu terkait perlakuan terhadap pekerja migran Indonesia di Pusat Detensi Imigrasi Sabah kembali menjadi sorotan setelah kesaksian beberapa mantan tahanan mengungkap kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka melaporkan kekurangan air bersih, makanan yang tidak layak konsumsi, serta perlakuan yang tidak manusiawi selama masa penahanan. Salah satu saksi, Mahmud, seorang pekerja asal Sulawesi, menyaksikan kematian seorang tahanan yang diduga akibat penyiksaan. Ia menggambarkan kondisi rumah detensi yang penuh dengan kekerasan, di mana para tahanan mengalami dampak buruk secara fisik maupun mental. Mereka hanya diberi makanan dalam jumlah yang sangat terbatas, dan dalam beberapa kasus, bantuan medis datang terlambat, meskipun sudah ada permintaan pertolongan sebelumnya.
Laporan Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB tahun 2022 turut menyoroti berbagai permasalahan di pusat-pusat detensi Malaysia, termasuk kasus penyiksaan, kelaparan, minimnya fasilitas, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Salah satu kasus yang menonjol adalah kematian Suwardi bin Samamsuddin, seorang pekerja migran Indonesia yang meninggal di tahanan imigrasi Tahu pada Januari tahun 2021 yang diduga akibat tindakan penganiayaan. Berdasarkan catatan KBMB, dalam rentang tahun 2021 hingga tahun 2022, setidaknya 149 warga negara Indonesia meninggal dunia di berbagai pusat tahanan di Sabah. Pada saat itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut. Namun, meskipun telah ada respons dari pihak berwenang, situasi di pusat-pusat tahanan masih menunjukkan kondisi yang sangat buruk. Selain itu, pada 21 September tahun 2024, sebanyak 118 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Malaysia dan tiba di Anjung Pelangi. Pemulangan ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran keimigrasian seperti izin tinggal yang tidak lengkap atau bekerja tanpa dokumen resmi. Sebagian dari mereka sebelumnya telah menjalani hukuman penjara selama 4 hingga 6 bulan. Salah satu deportan, Pipik, yang berasal dari Sukabumi, kehilangan izin kerjanya setelah majikannya meninggal dunia dan akhirnya ditangkap saat bekerja di sebuah kedai kopi tanpa dokumen yang sah. Menanggapi berbagai permasalahan ini, pemerintah Indonesia menegaskan perlunya peningkatan pemantauan dan perlindungan bagi pekerja migran. Upaya edukasi, perbaikan regulasi, pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja, serta penyediaan akses informasi yang jelas dianggap sebagai langkah mendesak guna mencegah terjadinya pemberangkatan pekerja migran secara ilegal di masa mendatang.